Bapa, kami datang kepada Engkau Tuhan dengan satu kerinduan bahwa kami datang untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa biar kuasa Tuhan hadir atas kami. Kami berdoa biarlah hari ini Tuhan kami boleh mengalami perjumpaan yang manis, mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau rayakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau rayakan Tuhan setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dengan ucapan syukur kami, dengan pengakuan kami, dengan iman kami bahwa Engkau Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kami Bapa. Hari ini Tuhan kami berdoa biar Tuhan mencurahkan berkat-berkat surgawi atas kami Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah, nyatakan kuat kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, melawat, mengubahkan kami ya Bapa. Sungguh kami merindukan Tuhan dalam hidup ini. Sungguh kami merindukan Engkau Bapa. Dan hari ini Bapa, sebelum kami mulai ibadah, kami berdoa menyerahkan pemimpin rohani kami Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Timotius Arifin. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Demikian juga hamba Tuhan Ibu Kirki, sebagai kepala sidang di tempat ini. Kami berdoa biar pengurapan kuasa Tuhan turun atas mereka. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka boleh Tuhan membawa orang-orang boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Istimewa kami juga berdoa untuk bangsa kami yang sampai hari ini sedang berjuang Tuhan untuk menangani COVID, yang saat ini sedang berjuang Tuhan untuk kemakmuran dan kejayaan bangsa kami Bapa. Kami berdoa untuk presiden, kami berdoa untuk semua Tuhan aparat-aparat pemerintah ya Bapa. Kami berdoa berikan hikmat marifat yang diberikan Tuhan supaya bangsa kami menjadi bangsa yang mengalami kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami serahkan Tuhan jalannya ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sungguh kami berserah. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Masuk di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Ini setiap hati kami ya Tuhan.
Tuhan, baik di bumi dan di surga. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yes, kita punya Allah yang besar. Amin saudara. Sebab kita tidak usah takut. Kita punya Allah yang besar. Andalkan Dia. Amin. Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi, karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting
yaitu sudah hilang dari mana banyak gereja pelayanan dan menyebut dirinya hamba Tuhan. Itu perkara repent, ya, repent and turn to God. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang cuma berpaling pada Tuhan, tapi tidak berbalik. Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya dimulai 40 tahun yang lalu. Melalui apa? Suatu penyakit hampir mati. Dan apa? Dan juga mengalami di mana saya bangkrut, ya. Ladang saya dimakan oleh belalang. Tapi itu menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada orang bisa menolong. Teman, saudara, tidak ada. Tetapi saudara tidak perlu mengalami seperti itu. Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali. Tepat 10 tahun kemudian. Dan here I am by His grace. Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kelihatan buruk bisa Tuhan ubah jadi kebaikan. Sebagai contoh, tahun 2002 ada bom Bali, ya, pertama, lalu dilanjutkan yang kedua. Dan apa yang saya alami, ya, orang-orang yang biasanya tidak terjangkau jadi pada datang pada Tuhan. Demikian juga melalui corona ini, ya, maka saya yakin dan percaya sesuatu yang buruk Tuhan bisa rubah. Kutuk pun bisa dirubah jadi berkat, bukan? Kesesakan dirubah jadi kesempatan oleh Tuhan. Kesempitan jadi kesempatan. Karena bagi saudara-saudara yang mendengarkan ini, pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit sampar di dalam hati kita masing-masing. Dan saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah munculnya banyak hamba Tuhan. Bapak Pendeta Niko telepon saya, Vin, lewat ini kita dipaksa untuk delegasi. Ya, usia kami kan sudah Pak Niko 71, saya 69. Usia kami berdua seharusnya kan sudah melepaskan, yaitu tongkat estafet kepada generasi muda kita. Dan apa kekayaan kita? Kekayaan kita cuma satu, bangkitnya para pemimpin muda. Terjadi akselerasi. Saya berdoa khususnya buat kelompok rock ministry. Saya sampaikan, kita punya mimpi bahwa tahun 2025 itu akan terjadi, kita mencapai 1000 jemaat baru buat Tuhan Yesus. Sekarang baru sepertiga, kelihatannya ketinggalan. Oh no. Ketika terjadi awakening, yaitu kebangunan, terjadi outpouring, pencurahan Roh Kudus, itu dengan mudah akan tercapai. Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Itu janji Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kuasa Rohku, kata Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kebangunan harus mulai dari diri sendiri. Ketika terjadi kebangunan rohani di Wales, wartawan pergi ke sana, mereka tanya, di mana kebangunan rohani itu? Seorang polisi tanya begitu. Dia berkata, sir, ya, the revival is inside his uniform. Ya, di dalam seragam ini, maksudnya hatinya dia. Karena itu bangkitlah setiap kepala keluarga, selamatkan seluruh keluargamu seperti Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Jangan takut, akan ada revival. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom warga Kerajaan, selamat datang dan selamat beribadah di Gedero Bukit Loko.
Pada hari Minggu, ibadah diadakan 3 kali, yaitu pada jam 8 dan jam 10 pagi, yang akan dilayani oleh Franky Kuncoro, dan jam 5 sore yang akan dilayani oleh pendeta Dr. Keji Utaro di GBRO Bukit Nuvo. Bagi warga kerajaan yang berusia 65 tahun ke atas, dianjurkan untuk mengikuti ibadah secara streaming pada jam 8 pagi live on Instagram dan Facebook. Komunitas Mesianik, wadah untuk bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa, diadakan sesuai jadwal masing-masing. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi warga kerajaan yang ingin berdoa dan didoakan, dapat mengikuti komunitas doa menara yang akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 10 pagi di GBRO Bukit Nuvo. Peningkatan spiritualitas berskala besar diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam live on Instagram dan Facebook. Kingdom Leaders Sankamta diadakan pada hari Sabtu jam 10 pagi di GBRO Bukit Nuvo. Bagi adik-adik Rocky, jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah secara streaming jam 10 pagi on YouTube. Baik Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Saya mau untuk bangkit berdiri. Baik, kalau tidak ada, bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, silakan memberikan persembahan di kotak persembahan yang ada dekat multimedia. Kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Biar hati kami Tuhan seperti tanah yang subur. Mujizat serta
menikmati kebesaran Tuhan. Hidup ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah dalam hidup ini tanda mujizat terus menyertai kehidupan kami, sehingga ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan melalui kami. Jadi setiap kami Tuhan pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, sebab Engkau harus semakin besar, hamba-Mu tidak perlu kelihatan. Dalam nama Yesus kami percaya, setiap kami yang membuka hati, Roh Kudus memimpin kami, sehingga tidak satupun dari firman Tuhan yang berlalu dengan sia-sia. Dalam nama Yesus yang siap menerima dan melakukan firman, sama-sama katakan amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Boleh bilang kanan kirimu shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Hari ini masih dalam tema besar di bulan Oktober, yaitu movement atau gerakan atau pergerakan. Awake, bangkit, lalu ada progression, ada kemajuan, dan juga acceleration, percepatan. Jadi hari ini kita mau bangkit, amin. Tapi saya lihat masih banyak yang loyo-loyo ini. Haleluya, bilang kanan kirimu bangkit, bergerak, ya. Dan hari ini dalam tema besar bangkit, bergerak, ada kemajuan dan percepatan. Kita akan belajar dengan tema terus menderita bersama Kristus. Haleluya. Bilang dulu kanan kirimu, semangat menderita. Yes. Haleluya. Aduh, kayaknya gue salah masuk gereja kali ya, orang pikir ya. Tapi saudara tahu, inilah kebenaran. Inilah kebenaran. Saudara, saya pastikan dengan kebaikan Tuhan, di tempat ini kita akan terus belajar kebenaran. Di gereja ini kita akan terus belajar kebenaran. Movement, bergerak, terus menderita bersama Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, terus menderita bersama Kristus. 3, 2, 1. Terus menderita bersama Kristus. Ada banyak orang Kristen yang tidak memahami apa panggilan dia yang sebenarnya. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 18, saudara ayat 19, dan kita akan baca bersama di ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sama-sama. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya. Temanya tetap menderita bersama Kristus. Berapa banyak yang mau menderita bersama Kristus? Memang hidup ini panggilan kita untuk menderita. Ada 3 hal. Yang pertama, menderita bersama Kristus. Yang pertama adalah, perhatikan tadi ayat 18 dan ayat 19 sampai 20. Hai kamu hamba-hamba. Kitab Petrus ini saudara 11 kali, 1 Petrus, 2 Petrus 11 kali bicara tentang penderitaan dan menderita. Di kitab Roma juga ada, tetapi Petrus paling banyak bicara tentang penderitaan. Jadi kalau Filipi adalah kitab sukacita, kalau saya boleh namakan, maka Petrus adalah kitab penderitaan. Haleluya. Kalau Filipi adalah kitab sukacita, maka Petrus adalah kitab penderitaan. Tetapi Roma sendiri juga berkata, kepadamu diberikan karunia bukan untuk
kamu adalah ahli waris yang akan mewarisi segala sesuatu dari Kristus, maka kamu juga akan menerima jika kamu menerima bersama Kristus. Tapi kalau yang begini-begini kadang-kadang orang Kristen gak mau baca, Bang. Haleluya. Yang pertama, di situ dikatakan dimulai dengan hai hamba, tunduk dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Tuhan sedang bicara tentang peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Bagaimana saudara dan saya harus hidup sebagai hamba Allah. Dan bicara hamba itu bicara penundukan. Penundukan apa ketika Tuhan bicara ini? Sebab adalah kasih karunia, ayat 19. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Yang pertama saya mencatat, menderita karena tunduk kepada kehendak Allah. Gak ada yang amin. Saya tadi kan bilang kan salah masuk gereja kayaknya saya. Temanya apa? Menderita, bukan menderita doang, terus. Bilang kanan kirimu, terus. Kita kan sedang terus bergerak toh. Terus menderita bersama Kristus. Nah saudara terkasih, yang pertama saya mencatat, menderita karena taat, tunduk kepada kehendak Allah. Tuhan bicara, tunduklah kepada hambamu, kepada hai hamba tunduk kepada Tuhanmu. Bukan hanya yang peramah dan baik, tetapi kalau ngomongin tunduk, inilah hal yang paling sulit manusia kerjakan. Karena manusia selalu ingin menjadi raja atas hidupnya sendiri, betul nggak? Coba dulu lihat kanan kirimu raja-raja kecil gitu, Bang, yang nggak mau diatur sama Tuhan. Bicara tunduk susah. Makanya ketika bicara menderita, terus menderita bersama Kristus, Tuhan bicara yang pertama, hai hamba, tunduk kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tetapi di situ bahkan dikatakan, bukan cuma kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang, kan gak enak ya, tunduk untuk taat melakukan hal yang sebenarnya membuat kita menderita. Pasti gak enak. Tetapi ini yang diperintahkan Tuhan. Sebab dikatakan ayat 19, adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang seharusnya dia tidak tanggung. Adalah kasih karunia ketika saudara dan saya mengalami penderitaan karena melakukan kehendak Allah. Hari ini berapa banyak yang sedang menderita? Saya pastikan kalau kamu tidak menderita karena kamu sedang tidak melakukan kehendak Allah. Haleluya. Coba cek, menderita gak sekarang? Kalau enggak, mungkin karena kamu tidak melakukan. Jadi jangan bangga kau kalau hari ini tak menderita. Sebab orang yang melakukan kehendak Allah pasti menderita. Sekarang diperhatikan ayat 19. Sebab adalah kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bukan cuma umur panjang, sembuh dari penyakit. Kasih karunia yang paling utama itu adalah ketika saudara dan saya harus menderita karena melakukan kehendak Allah. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ada juga orang yang dipukul karena berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Saudara terkasih, yang pertama, menderita karena taat dan tunduk kepada kehendak Allah. Ini sesuatu pekerjaan yang sulit dilakukan. Makanya ada lagu yang sering kita nyanyikan, yang orang-orang suka nyanyikan, It's My Life. Tahu gak lagunya? It's my life, gitu kan saudara. Pokoknya manusia itu punya kecenderungan ingin mengatur dirinya sendiri. Iya apa iya? Halo? Iya apa iya? Makanya kalau dibilangin sama orang lain, kedengarannya benar gak? Kalau dikasih tahu, kayak di sini ada setan yang mau keluar kan? Manusia cenderung ingin mengatur dirinya sendiri. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia untuk menjadi teladan bagaimana menjadi manusia, yaitu tunduk dan taat kepada kehendak Bapa di sorga. Nah saudara yang terkasih, yang pertama saya mencatat sekali lagi, menderita karena taat, tunduk kepada Allah.
Memang gak enak tunduk kepada Tuhan, bahkan yang bengis. Kadang kita bisa bilang, oh tunggu dulu, benar gak? Orang kalau mau melakukan kehendak Tuhan, ada syaratnya ya. Tunggu dulu, tunduk gimana nih? Orangnya kayak gimana dulu? Tunggu dulu, model gimana dulu pimpinan kita? Saudara yang bengong-bengong ini pasti lagi mikir begitu. Jadi menderita itu karena kita melakukan kehendak Allah. Dan itu adalah kasih karunia, saudara. Jadi mesti senang gitu menderita. Pokoknya yang ada di gereja Rock Depok mesti bahagia menderita udah. Hidup penderitaan. Bilang kanan kirimu, semangat menderita. Semangat menderita. Loh, kalau enggak kamu gak akan bisa ngerjain kehendak Allah. This is the truth. Yang orang banyak gak belajar ini dari firman Tuhan. Kepadamu diberikan karunia bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita bersama Kristus. Menderita model bagaimana? Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tapi karena kamu melakukan kehendak Allah. Tuhan perintahkan untuk kita tunduk kepada apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya dapat firman ini, makanya saya bagikan 3 hari yang lalu di Facebook tentang bagaimana menderita karena berbuat baik, menderita karena melakukan kehendak Allah. Di situ dikatakan tunduklah, bilang kanan kirimu, udah taat aja. Lewat apa? Saudara tahu nggak? Bahkan lewat orang-orang sulit yang Tuhan taruh di sekitar kita, Tuhan sedang mengizinkan segala terjadi sesuatu dalam hidup kita. Tuhan itu mengizinkan, gak ada yang gak Tuhan izinkan terjadi atas saudara dan saya. Jadi jangan ngeluh kalau hari ini kamu mengalami penderitaan karena Kristus. Tuhan izinkan, jangan berontak. Amin. Makanya yang pertama, menderita itu dikatakan Tuhan, tunduklah, taatlah. Karena ada banyak orang yang pengen keluar dari proses kehidupannya, pengen keluar dari penderitaannya. Ini adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Ketika saudara dan saya menghormati Tuhan, benar-benar menjadikan Dia Raja atas hidup kita, kita rela untuk melewati apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Haleluya. Orang yang tunduk lawan katanya apa? Berontak. Orang banyak loh yang gak mau menderita. Karena apa? Dia berontak dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Sebenarnya Tuhan sedang proses dia. Tuhan izinkan ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita untuk kita terus mau dipakai oleh Tuhan. Tapi kita sedang berontak sama Tuhan ketika kita tidak mau tunduk. Dan akhirnya memang gak menderita. Sekarang lagi ngetren saudara, self-center. Ada banyak anak muda, bahkan kemarin juga saya baru baca postingan kawan saya. Dia bilang begini, kamu harus benar-benar mencintai dirimu sendiri. Kelihatannya benar ya, supaya orang bisa mencintai kamu. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri supaya orang tidak menyakiti kamu. Bahkan saya mencintai Tuhan dan sama seperti saya mencintai diri saya sendiri. Self-center. Kedengarannya bagus ya. Kata-kata ini banyak sekarang digunakan oleh motivator untuk supaya kamu gak kecewa, supaya kamu tidak menjadi orang yang dikorbankan orang lain. Tapi saya mau tanya, benar atau enggak yang begini? Halo, benar enggak? Ayo cintai diri kamu sendiri lebih supaya orang bisa hormati kamu. Tuhan bilang apa? Apa yang kamu inginkan orang lain perbuat padamu, perbuatlah terlebih dahulu. You know, hati-hati dengan buku yang kamu baca. Jangan-jangan bukan kebenaran. Saya pastikan kalau bukan firman Tuhan, pasti bukan kebenaran. Makanya yang dibaca ini, angkat dulu Alkitabnya. Yes, ini yang benar. Hari ini emang kelihatannya kita kalah, benar gak? Kalah terus karena melakukan kehendak Allah. Hari ini mungkin kita akan bilang, aduh enak banget ya, aku harus terus begini ya. Padahal dia gak berubah juga. Tapi untuk inilah kamu dipanggil. Haleluya. Ada banyak pengajaran yang sesat hari ini. Ada banyak orang yang melindungi dirinya sendiri dengan tidak berkorban untuk orang lain. Padahal bukan itu yang Tuhan ajarkan. Makanya lagunya suka diganti.
Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Aslinya bagaimana liriknya? Meskipun saya susah terus menderita. Tapi kan banyak orang yang ganti, gak mau bukan. Meskipun saya suka cinta dalam Tuhan. Setiap kali saya masuk persekutuan doa, apalagi yang persekutuan doa isi oma-oma, itu diganti sudah lagu itu. Don't change that song. It's your calling. Jangan ganti lagunya. Itu adalah panggilanmu. Nggak ada yang amin. Sudahlah. Kalau sudah nggak mau penderitaan, nggak ada yang senang dong. Padahal ini kebenaran. Makanya kita nggak berhasil melakukan kehendak Allah karena tidak rela menderita. Sekali lagi memang nggak enak. Tapi Tuhan perintahkan untuk kita tunduk. Ini maksudnya adalah tunduk kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sekalipun hari ini kita harus melewati dengan air mata, Tuhan mau lihat respon saudara dan saya. Apakah saudara dan saya tunduk atau berontak? Karena tunduk lawannya berontak. Siapa yang pertama kali berontak kepada Tuhan? Siapa? Lucifer. Jadi kalau saudara dan saya berontak pada rencana Tuhan, berontak pada prosesnya Tuhan, anak iblis. Makanya gak pernah bisa ngerti kehendak Tuhan. Waktu kita sedang tunduk kepada apa yang Tuhan izinkan terjadi, kita sedang menghormati Tuhan. Perhatikan makanya ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar, bilang kanan kirimu, sadar akan apa? Kehendak Allah, maka dia menanggung penderitaan yang seharusnya dia tidak tanggung. Yang pertama, kita menderita karena kita sadar kita harus taat kepada kehendak Allah. Artinya saudara dan saya harus terus. Nggak enak dong, pasti ada yang bilang begini, kalau buat dunia ini ajaran yang gak masuk akal udah. Jadi kalau makanya kan tampar pipi kiri, kasih lagi. Udah di apa namanya, dikutuk. Misalnya Bu Yesus ngutuk saya, terus saya nyamperin dia, berkati dong, gitu. Gimana coba saudara? Hah? What kind of teaching is this? Ini ajaran apa sih? Tapi inilah ajaran yang diajarin sama Tuhan kita. Jadi hari ini kalau saudara dan saya harus menderita, itu karena sadar akan kehendak Allah. Saya harus tetap tunduk akan apapun yang Tuhan izinkan. Jadi kalau ada hari ini suami yang punya istri luar biasa, kamu sadar akan kehendak Allah, rela menderita, bahagia menderita. Amin. Kalau ada hari ini istri yang punya suami luar biasa, kamu sedang diproses. Amin. Kalau ada di antara kamu hari ini mengalami punya bos yang bengis banget, jangan keluar. Banyak orang memang mengambil selalu shortcut. You know shortcut? Jangan pintas. Bos aku keras, emangnya cuma lo doang bos. Keluar. Makanya tidak pernah bisa mengenal kehendak Allah, tidak pernah bisa menjadi sempurna seperti Kristus. Oh, gerejanya model begini, act out. Oh, istri model begini, tukar tambah. Oh, gak bisa saudara. Banyak orang pilih jalan shortcut, makanya tidak pernah bisa mengenal kehendak Allah. Kalau saudara sadar akan kehendak Allah, kamu akan rela menderita demi untuk tujuan Allah itu tergenapi. Kamu akan rela menderita taat terhadap kehendak Allah. Haleluya. Makanya mulai besok lagunya jangan di meskipun saya malah bahagia nyanyinya menderita, saya mau ikut Yesus sampai selamat. Saudara, saya aja waktu baca ayat 19 mulai ya, dari ayat 18 sudah gak enak kan? Tunduklah. Terus ayat 19,
Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saya mau kasih tahu, orang yang berbuat baik pasti menderita, karena dia sedang mengorbankan banyak hal. Itu sebabnya tadi saya tanya, kapan terakhir kamu menderita? 1 bulan yang lalu? Siapa yang 1 bulan yang lalu terakhir menderita? Siapa yang baru-baru saja menderita? Jangan kamu pikir, kata Tuhan, pada akhirnya aku akan berterus terang. Hanya kamu pembuat segala kejahatan. Sebab bukan yang berseru Tuhan, tetapi yang melakukan. Dan yang melakukan kehendak pasti menderita. Menderita secara orang lihat kayaknya menderita, tapi sebenarnya bahagia. Nanti saudara akan lihat. Waktu saya baca ayat kata ini 3 hari yang lalu, karena begini saudara, saya mengalami, Tuhan, kalau bahasa sininya gini, amat ya jadi orang Kristen. Lu makanya baca tuh 1 Petrus tuh, semua tentang penderitaan, hidup orang Kristen. Wih, keren. Makanya aku mau kasih nama itu kitab penderitaan. Kalau Filipi kitab sukacita, ini kitab menderita. Haleluya. Jadi waktu saya ngomong begitu, Tuhan kasih ayat-ayat ini. Tapi ayat 21 langsung saya ditemplak sama Tuhan. Waktu saya mulai berpikir, kok enak banget ya Tuhan, kita terus berbuat baik padahal dia sebenarnya gak pantas dibaikin. Haleluya. Baca ayat 21, 3, 2, 1. Sebab untuk itulah kamu. Wah, haleluya. Nah kan, makanya jangan cuma baca yang enak-enak, yang begini you mesti baca juga. Ada orang cuma baca Wahyu terus, Wahyu, yes Tuhan akan segera datang, tapi nggak perlu baca Wahyu dari pagi sampai malam saudara, sampai besok terus. Artinya apa? Kamu harus baca semuanya. Dan juga jangan cuma yang kamu baca udah kayak jimat, akan tetap naik dan bukan turun, akan menjadi kepala. Itu kayak jimat, man. Firman Tuhan itu untuk dimengerti kehendak Tuhan dan kamu lakukan. Emangnya itu jimat? No. Firman Tuhan adalah kebenaran. Baca. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Bilang kanan kirimu, panggilanmu menderita. Haleluya. Udahlah, memang umatku binasa karena kurang pengetahuan. Hari ini bersyukur saudara dan saya punya pengetahuan. Saya bilang sama tim penggembalaan, di gereja roh ini kebenaran adalah kebenaran. Saya percaya Tuhan akan tetap kirimkan banyak jiwa yang luar biasa. Saya percaya orang-orang dibangun di tempat ini, karena kebenaran Tuhan tidak bisa di kiri-kiri kanan-kanan. Untuk apa kita dipanggil? Lama sekali. Untuk apa kau dipanggil? Aku ini sedang menderita loh, tapi bahagia nggak gue? Aku jadi kurang sesuatu yang baik nggak? Enggak. Menderita karena Kristus, menderita karena memahami kehendak Allah dan berjuang mengerjakan kehendak Allah, sekalipun jadi menderita, itu adalah kebahagiaan. Bahkan tadi dikatakan itu adalah kasih karunia. So, don't worry. Relakan dirimu. Karena yang kedua, yang pertama tadi menderita karena tunduk kepada kehendak Allah. Itu tadi ayatnya jelas, nggak bisa diapain lagi saudara. Saudara nggak bisa bilang ini pengertiannya sebenarnya bahasa aslinya. Enggak. Dan yang kedua, menderita adalah panggilan kita orang percaya. Tidak ada yang aneh. Tak apa-apa. Nanti Tuhan akan jelaskan buat saudara. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi hari ini kita yang bilang cintai dirimu supaya orang bisa mencintai kamu, salah. Untuk itulah kamu dipanggil, sebab Kristus telah menderita untuk kamu, maka kamu juga harus menderita untuk orang lain. Wah, makin gak masuk akal toh. Dunia ini pengajarannya
masuk akal. Tapi Tuhan kita mengajarkan yang benar. Inilah kebenaran. Jadi hari ini aku dipanggil untuk menderita. Seperti Kristus telah menderita buat aku harus menderita untuk. Jangan protect yourself dengan pembenaran, melindungi diri sendiri. Ada banyak orang berusaha melindungi diri sendiri dengan tidak mau jadi korban. Betul? Tidak mau dikorbankan. Tapi kata Tuhan Yesus, ikuti jejakku. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan. Dari mana lagu itu berasal? Nih, 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi hari ini saya menyadari ini. Sudah lama saya menyadari dan semakin menyadari. Itu sebabnya saya rela menderita untuk kebahagiaan orang lain. Haleluya. Yang mana sekarang yang sesat? Ajaran ini atau ajaran di luar sana? Haleluya. Karena banyak sekarang anak muda bilang cintai dirimu supaya orang belajar mencintai dirimu. Tuhan gak pernah ajarin itu. Cintai orang lain seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal pikiranmu, dan yang sama dengan itu kasihilah. Jadi mengasihi sesama itu seperti juga kita mengasihi Tuhan. Jadi hari ini ada banyak orang Kristen yang mulai sesat dan akhirnya akan kehilangan kasih mula-mula. Jadi ketika nanti disuruh berkorban dan menderita, dia akan bilang, oh, entar dulu. Dia gak ngerti. This is your calling. Inilah panggilanmu untuk menderita. Seperti Kristus telah menderita bagi kita, kita juga harus menderita. Jadi waktu saudara dan saya dihakimi, waktu saudara dan saya diperlakukan dengan tidak adil, ikuti jejak Tuhan. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Jangankan caci maki, baru ditegur aja kita udah mana ada kau mau menderita. Haleluya. Nih pinamai kata orang Batak, boro-boro menderita. Kalau dibilangin aja udah tanduknya keluar setengah. Apalagi di caci. Kau kan gini. Tunggu dulu. Siapa itu kamu yang bilang? Bawa sini orangnya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan. Bagimu sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi yes, amin. Genapi karya Tuhan. Panggil saya, haleluya, untuk menderita. Sama seperti Kristus telah menderita buat kamu, kamu juga harus menderita buat orang lain. Gak usah sedih, karena Dajjal yang ngerti panggilan ini tidak pernah nangis dalam penderitaan. Dia tidak perlu membalas ketika dia dicaci. Dan tadi ayat 23, jangan pindah dulu, tadi masih 23. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam. Coba cek hari ini, ketika kita diperlakukan tidak adil sama orang lain, ketika kita disakiti orang lain, biasanya apa yang ada di hati kita? Biar Tuhan. Sebab Tuhan tahu segala sesuatu.
panggilan kamu. Jangan sampai kamu sesat untuk mengikuti jejaknya Tuhan, yang ketika dicaci tidak membalas dengan mencaci, ketika menderita dia tidak pernah mengancam. Dia nggak pernah bilang, nanti gue bilangin bapak gue loh, iya kamu anak Tuhan, tapi kamu nggak perlu bilang, aku bilangin sama bagimu aku rela. Pokoknya orang udah gak rela menderita gak akan bisa menggenapi kehendak dan rencana Allah. Kamu akan fail. Hari ini mungkin gak enak didengar, tapi rendahkanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Dia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia menyerahkan Tuhan, jadilah seperti kehendak. Haleluya, haleluya. Satu kali saudara, saya merasa seseorang meminta saya mendoakan. Terus saya, dia kok jahat banget ya sama saya. And then, kamu harus mau. Ini panggilanmu. Even melakukan hal yang sebenarnya kamu rasa orang gak pantas dapat. Itulah kasih agapau. Itu yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Hari itu saya bilang begini, ampuni aku Tuhan. Aku mau dia sembuh. Saudara tahu, orang itu sembuh. Haleluya. Ikuti jejak Tuhan. Menderita karena melakukan kehendak Allah. Gak usah lama-lama. Kesaksian orang yang bergerak dalam Kristus itu setiap hari. Minggu lalu saya diminta juga untuk berdoa, dan saya datang. Kemudian saya mau pergi lagi ke rumah Oma waktu itu, berdoa untuk rumah Oma. Kata Oma, rumahnya ada penghuninya. Oh haleluya. Sebelum saya pergi, suami saya di kamar sakit dan aku pusing. Terus dalam hatiku, kamu sih sayang, tidurnya suka kemalaman. Jadi kadang-kadang kita istri pengennya apa ya? Ya biar nanti tidurnya jangan kemalaman lagi gitu loh ya. Kita ingin mengambil bagian Tuhan. Betul nggak istri-istri? Halo, kalau suami sakit biasanya kita ngomong apa? Makanya. Ah betul nggak? Papa saya kalau sakit, mama saya langsung karaoke. You know karaoke? Every song, banyak lagu sudah. Tapi Dan, aku belajar. Aku gak doain Frans waktu di kamar. Saya pergi naik mobil. Tuhan langsung bilang, hey, kamu tadi habis doain orang. Orang itu juga udah mengalami kesembuhan. Dan sekarang kamu mau doain lagi. Masa? Kamu tega banget gak doain suami kamu? Dalam hati aku main bilang, ya biar gitu loh. Biar besok itu gak tidur malam lagi loh Tuhan. Gak gitu. Lakukan kehendak Allah. Saya telepon ya sayang, aku mau minta ampun nih, aku ditegur Tuhan. Terus dia bilang, memang harus ditegur Tuhan. Haleluya. Kenapa saya saksikan? Ngerti gak saudara? Biar saudara juga tahu, saya ngalami. Dan saya bilang, dalam nama Yesus, sembuh saya, sembuh. Kenapa saudara mesti mau? Sekalipun mungkin ini kan yang kecil, nggak usah ngomong penghinaan dulu deh. Hal-hal kecil, benar nggak sih? Dan kadang-kadang kita nggak mau lakukan karena kita ngerasa gitu ya, pas ngeliat Kaleb gitu atau Jojo, okay. Makanya kita nggak pernah menggenapi kehendak Allah. Karena kita pilih-pilih kehendak Allah yang mana dulu. Haleluya, tajam sekali kalau saya. Ya. Karena ada pembenaran terus toh. Oh tunggu, ayat itu untuk apa? Untuk inilah kamu dipanggil. Yang sekalipun kamu rasa berat lakukan, itu adalah anugerah. Kau tetap lakukan, karena Yesus pun juga menderita buat kamu. Kamu juga harus menderita buat kebahagiaan orang lain. Bahkan sampai sudah begini pun, yang amin cuma 1-2. Karena you have pride, right? Makanya pertama Tuhan bilang tundukkan dulu. Yuk, kamu punya angka diri tau, adalah enak aja. Lu bahagia, gue menderita. Apes gue mulu dong, lu cuan terus. Untuk itulah kamu dipanggil.
kerjakan ini, maka kamu akan menggenapi apa yang Tuhan mau. Haleluya. Jadi saudara, yang kedua, menderita adalah panggilan kita. Coba buka Roma 8 ayat 17. Menderita adalah panggilan kita. Roma 8 ayat 17. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama, yaitu jika enak aja sih mau terima janji Tuhan tapi nggak mau. Siapa di sini yang mau menerima janji Tuhan? Bilang kanan kiri mau menderita dulu. Itu makanya firman tuh dibaca. Haleluya. Haleluya. Coba buka ayat 18 biar saudara agak semangat sedikit. 3, 2, 1. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Kalau udah ayat 18 udah mulai semangat gitu kan. Iya, karena udah mulai dapat reward gitu. Waktu disuruh menderita aja belum mau, tapi pas sudah ada, oh adanya hasilnya gitu kan, kurang lebih kan, adanya kadonya dalam menderita. Oh ya nggak apa-apa lah, lumayan aku dapat janji Tuhan, nggak apa-apa lah menderita. Tapi coba kalau tadi nggak baca ayat ini, masih, mungkin bahasa aslinya nggak begitu, mungkin sebenarnya nggak begitu. Saudara terkasih, sekali lagi siapa di sini ahli waris? Kamu akan terima jika ada jikanya. Jika menderita, baru kita akan dipermuliakan. Jadi hari ini emang kita kayaknya kalah terus, betul nggak? Orang bikin apa? Kita nggak bisa bilang lo jual, nggak bisa. Pokoknya oke, kelihatan kita hari ini, tapi tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan saudara dan saya terima. Tepuk tangan. Nggak apa-apa saudara, ini panggilan saudara dan saya. Terus kita lihat lagi 2 Timotius 2 ayat 3, supaya saudara tahu. 2 Timotius 2 ayat 3. Menderita adalah panggilan kita. 3, 2, 1. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29, cepat. 3, 2, 1. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga haleluya. Sekali lagi, berapa banyak orang yang sedang menderita? Boleh angkat tangannya. Nah kalau hari ini kamu tidak menderita, coba cek. Karena kamu tidak melakukan. Jadi saudara, lihat, perhatikan lagi ayat 22. Walaupun Yesus tidak salah, Yesus tidak membalas. Yesus menyerahkan kepada hakim yang adil. Allah itu adil. Allah itu adil. Tidak usah curhat sama dia. Dia tahu apa yang sedang dia kerjakan. Lalu saudara, Petrus 2 terus dilanjutkan di 1 Petrus 3. Jadi kita ini masih ada 1 jam lagi. Hidup bersama suami istri, ngerti gak? Saya lagi tunjukkan bagaimana Tuhan benar-benar ingin kita ini mau menderita untuk tunduk kepada apa yang Dia kehendaki. Dan akhirnya ini masih satu kesatuan. Cuma kalau di Alkitab dibikin pasal 3, pasal 4. Lanjut Tuhan bilang, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi saudara, di sini Tuhan mulai lebih dalam lagi, bahkan kepada suami yang tidak taat firman. Biasanya istri-istri kita boleh taat. Biasanya istrinya ngomong apa? Kan taat seperti kepada Kristus. Alasannya apa? Suami harus jadi Kristus dulu baru kamu taat. Baca, tunduklah kepada suami. Ini Tuhan tekankan kan dari tadi, kepada Tuhan yang bengis sekalipun, kepada suami yang tidak taat kepada firman, tidak taat kepada Tuhan, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Artinya gini, Tuhan mau ngomong gini,
Kalau kamu terus lakukan yang baik, terus lakukan yang baik, selalu ada tuayannya. Tapi banyak orang kan nggak mau, karena menderita nggak lakukan terus yang baik. Memang menderita. Makanya tadi saya ingatkan poin kedua, menderita itu panggilan. Terus Tuhan bilang lagi ayat 2. Jadi ibu-ibu yang suaminya belum bertobat, bahkan di situ dikatakan bukan dimenangkan karena doa, tapi karena kelakuan. Haleluya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ada teman saya berkeluarga, suami istri, anak Tuhan juga. Dia begini, oh enak aja wanipino, enak aja kita tunduk-tunduk dia aja, nggak pernah kasih uang, males, kalau dibilangin marah, nggak bisa lah tunduk sama yang begitu. Saya mau tanya, yang berbahagia orang yang melakukan firman atau tidak? Firman Tuhan tadi bilang apa? Hai istri-istri, tunduk kepada suami, supaya jika ada yang tidak taat kepada firman, akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2 tadi, jika dia melihat bagaimana murni dan saleh istri mereka. Lalu terus di ayat 3, 4, lanjut ke ayat 6. Ayat 6, saya suka sekali ini, 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Nah, mulai ke sini Tuhan tuh terus bicara tentang lebih mengencourage, memotivasi kita untuk terus berbuat baik dan tidak takut, dan tidak takut. Maka poin yang ketiga, yang terakhir, saya mencatat. Kita buka 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14. Kita baca dulu, baru kita masuk dalam poin terakhir. Nah, kalau tadi penderitaan Kristus sebagai teladan, sekarang menderita dengan sabar, menderita sebagai orang Kristen. Pokoknya saudara baca deh 1 Petrus, 2 Petrus ini luar biasa. Yuk kita baca 1 Petrus 3 ayat 13 dan 14. 3, 2, 1. Dan siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu jangan kamu takut apa yang mereka takuti, dan jangan gentar. Saudara, kalau baca the whole of Petrus ini, kamu akan temui Tuhan akan sering bilang sama saudara dan saya, jangan takut untuk menderita karena berbuat baik. Jangan gentar untuk menderita karena berbuat baik. Jadi poin yang ketiga, jangan takut untuk menderita. Bilang kanan kirimu, jangan takut untuk menderita. Yang pertama apa? Menderita karena taat kepada kehendak Allah. Kedua, menderita adalah panggilan. Ini 3 hal tentang penderitaan yang saudara mesti mengerti dengan benar. Dan yang terakhir adalah jangan takut menderita. Jangan takut. Tadi dikatakan jika kamu terus melakukan yang baik, jika rajin, siapa yang akan jahat terhadap kamu? Tetapi sekalipun kamu juga, tapi walaupun tetap rajin berbuat baik, masih juga harus menderita, kamu akan berbahagia. Kenapa dalam pernikahan ada orang gak bahagia? Karena menunggu di bahagia. Padahal pernikahan itu membahagiakan orang lain. Haleluya. Cita-citamu apa? Menikah. Untuk apa? Untuk bahagia. Bowo langsung bisa jawab karena dia lagi bimbingan pranikah. Saya selalu bilang setiap anak-anak yang saya bimbing pranikah, menikah bukan untuk dibahagiakan. Menikah adalah membahagiakan orang lain. Sehingga coba saya bisa lihat di sini muka-muka suami yang kurang bahagia. You know kenapa lu gak bahagia suami? Karena kamu tidak berhasil membahagiakan istri. Karena kalau dia bahagia, kamu pasti bahagia, betul gak? Kalau istri bahagia, bahagia gak kamu? Kalau istri stres, kupastikan kau mati peren-peran. Loh, tapi banyak kan orang gak mau toh, ngerti gak? Karena tidak mau menderita tadi. Jangan takut untuk menderita, karena kamu akan bahagia. Saya ulang lagi nih, ini kan saya lihat banyak nih muka-muka suami yang kurang cerah. Kalau kecuali Pak Erwin, Pak, jadi saya
saya milih Pak Frans, Pak Erin. Tapi kayaknya Pak Erin, Pak Frans juga kadang nggak cerah gitu ya. Atau Pak Hartono juga nggak ngerti kenapa. Nggak, bercanda. Soalnya nanti kalau cuma 3 saya pilih, yang lain ngiri toh. Maksudnya begini, kamu ngerti kenapa kamu nggak bahagia? Karena kamu nggak berhasil membahagiakan istrimu, dan istrimu jadi nggak bahagia. Dan kalau istri udah nggak bahagia, udahlah, saya pastikan makanan pun nggak bahagia, anak-anak pun nggak bahagia. You know that. Jadi waktu kamu ngeliat anak-anak yang happy, rumah yang happy, itu pasti karena istrinya happy. Kalau istrinya happy, itu karena suaminya membahagiakan. Saya bilang sama Bowo bimbingan pranikah, kalau kamu bikin bahagia istri kamu, yang namanya istri itu mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal dia bahagia. Ngerti gak? Dan akhirnya suaminya sama, istri juga begitu. Jadi gak ada ruginya menderita untuk kebahagiaan orang lain. Janji Tuhan, kamu akan bahagia. Udahlah, jangan kau cari janji orang. Ini janji Tuhan. Kalau kamu tetap menderita karena berbuat kebaikan, kamu akan bahagia. Terus Tuhan bilang apa? Makanya jangan takut dan jangan gentar. Wih, Tuhan bilang jangan gentar bukan untuk peperangan ini, tetapi dia bilang jangan gentar untuk menderita. Wih, keren ya Tuhan kita ya. Pengajaran mana yang seperti ini? Cuma Yesus Kristus Tuhan yang ngajarin begini. Tepuk tangan buat Tuhan. Makanya orang ikut Tuhan tuh pasti beda. Kenapa gak berbeda? Gak ada kemajuan, gak ada progress, dan gak ada acceleration, gak ada move on. Karena saudara dan saya tidak mau menderita bersama Kristus. Jadi ini yang terakhir, jangan takut untuk menderita. Sekali lagi anak-anakku, semangat. Bahkan dikatakan tadi, tidak takut ancaman. Nanti gak sih tidak takut ancaman bagaimana? Saya tidak takut. Sekalipun mungkin aku udah berbuat baik, tapi saya tetap tidak diperbuat baik. Saya tidak takut, saya tetap akan berbuat baik. Gitu loh saudara. Sekalipun saya tidak menerima hari ini tuayanya, saya tidak gentar, saya tetap akan melakukan kebaikan. Gitu. Enggak, lu jual, gue beli. Itu orang cewek. Haleluya. Orang cewek itu orang yang gak berani menderita, tuh orang penakut. Jangan. Jelas Tuhan bilang tadi, jangan takut, jangan gentar, kamu akan berbahagia. Orang yang berani menderita demi kebahagiaan orang lain adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Orang yang gak pernah berani menderita, gak pernah berani berkorban untuk kebahagiaan orang lain adalah orang-orang. Coba cek kanan kirimu, kamu penakut atau pemberani? Saya berani mengambil risiko itu, gak apa-apa. Aku tahu aku akan baik-baik saja bersama Kristus. Jadi hari ini jangan takut terus berbuat baik. Jadilah orang Kristen, a joyful, fearless Christian. Wih, ngerti gak? Joyful apa? Sukacita. Fearless, tidak takut. Christian, pengikut Kristus yang selalu sukacita dan tidak takut, karena dia berani menderita bersama Kristus. Selamat menderita bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Saya akan membaca Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Artinya orang-orang yang menang adalah orang-orang yang sekalipun nyawanya harus hilang, kebahagiaannya hilang, dia tidak mengasihi nyawanya sampai ke dalam maut. Itulah orang-orang yang akan menang bersama anak domba Allah. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang lelah. Tanpa seributannya, namun tetap percaya
berbahagia. Jangan takut. Ajar kami Tuhan. Rendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan, agar ditinggikannya Engkau. Orang yang mau menderita bersama Kristus, terus menderita bersama Kristus, adalah orang-orang yang mau menundukkan diri, yang mau rendah hati, yang mau menundukkan diri. Ajar semuanya agar hidupku puaskan hati. Inilah panggilan kita. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah keluargamu, pelayananmu, bisnis usahamu, dan biarlah lewat semua berkat itu engkau tahu berkorban buat orang lain. Engkau tahu berkorban untuk pekerjaan Tuhan, sebab untuk itulah engkau dipanggil. Sebab Yesus pun telah menderita bagi engkau dan aku. Biar segala berkat, kesehatan, kebaikan yang saudara dan saya terima hari ini adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain, adalah untuk memberikan itu juga kepada yang lain. Nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.